Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan dan semua diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam secangkir rempah-rempah sesi yang ke-17. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang cukup menarik, yaitu tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Temanya adalah tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang terambil dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa bahwa saya kok nggak dikasihani Tuhan ya? Saya kok nggak dikasihi Tuhan ya? Atau saya kok dibiarkan seperti ini? Dibiarkan hidup di dalam keterpurukan, dibiarkan hidup di dalam keterasingan, dibiarkan hidup di dalam dimana saya tidak dianggap, atau mungkin saya merasa sendiri, tidak ada yang memperhatikan saya. Pernah nggak kita merasa seperti itu? Dan mungkin saja kita merasa bahwa Tuhan sudah nggak ada lagi buat saya, Tuhan itu sudah nggak sayang lagi sama saya, sehingga kemudian kita berpikir untuk kemudian meninggalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman ini saya pernah mengalaminya. Itu ketika saya berada di Malang. Pada waktu itu saya masih kuliah di Malang sekitar tahun 2008 atau 2009. Saya pernah mengalami hal itu. Waktu itu saya merasa bahwa buat apa sih saya sekolah teologi? Lebih baik saya bekerja. Sekolah ini teman-teman saya udah pada kerja, mereka sudah punya uang, saya masih kuliah, tidak bisa pegang uang. Lebih baik saya berhenti saja, saya kerja saja. Jadi pendeta buat apa sih, kan saya gitu ya. Nah Bapak Ibu, dan tetapi justru malah apa yang saya katakan itu malah membuat hati saya gentar ya. Dan kemudian saya mulai minta Tuhan kalau memang saya ini masih mau dipakai untuk saya mau terus sekolah teologi, sekolah pendeta, maka tunjukkan saya sesuatu supaya saya yakin bahwa betul saya ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah pada waktu itu saya kemudian pergi ke gereja di Malang, di kota Malang waktu itu, dan kemudian saya berdoa di situ. Dan ketika saya berdoa, handphone saya berdering, dan ternyata yang menelpon saya adalah orang tua saya ya, ibu saya yang telepon saya pada waktu itu. Dan kemudian ibu saya tanya, kamu ada apa, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Dan kemudian saya langsung nangis dan saya bilang, saya nggak mau lagi kuliah, saya nggak mau sekolah lagi pendeta, mendingan saya keluar, saya mau kerja aja. Tetapi kemudian ibu saya mengingatkan saya, coba kamu buka Alkitab. Di dalam, ibu saya ini orang nggak sekolah, tetapi kamu nggak tahu kenapa Tuhan memakai ibu saya untuk mengingatkan saya. Coba kamu buka Alkitab di dalam Yesaya 41 ayat 9-10. Bukankah di situ dikatakan bahwa kamu sudah dipanggil Tuhan dari ujung-ujung bumi. Dia sudah memanggil kamu, dijadikan hambanya, dan Dia tidak menolak engkau, dan Dia menyertai engkau dengan tangan kanan yang penuh kuasa. Ketika saya membaca itu, air mata saya berlinang, saya menangis, saya sangat menyesal dengan apa yang saya katakan. Ternyata luar biasa. Saya pikir selama ini Tuhan tuh tidak peduli dengan saya. Saya pikir kok saya kenapa hidup seperti ini, kenapa saya harus sekolah teologi, kenapa saya tidak punya uang begitu, teman-teman pada kerja, saya tidak punya, teman-teman di kampus mereka punya uang untuk belanja, beli apa, saya kok tidak bisa. Saya sedih sekali pada waktu itu. Tapi kemudian saya gentar, saya menyesal, saya menangis, Tuhan ampuni saya sudah menyanyiakan panggilan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga pernah mengalami seperti hal yang sama. Kita pernah merasa bahwa kita sepertinya ditinggalkan Tuhan, dan apa yang kita buat itu kok nggak berarti, nggak ada artinya. Kenapa orang yang nggak melayani Tuhan, orang yang biasa-biasa saja kok malah berhasil? Kenapa saya udah melayani, saya udah ini kok saya susah? Mungkin kita
pernah mengalami seperti itu. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan berkata bahwa tak ada satupun, baik itu pemerintah, baik itu apapun itu, baik itu kuasa-kuasa maut sekalipun, tak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa karena kita ini adalah orang-orang yang menang. Ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Luar biasa, kita lebih dari orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita, makanya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maut sekalipun, apapun itu, kesukaran sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita, Bapak Ibu. Nah, seringkali bisa jadi karena bisa jadi karena jabatan, bisa jadi karena satu sosial, bisa jadi karena harta, atau mungkin bisa jadi karena himpitan ekonomi bisa juga membuat kita itu kehilangan kasih Allah atau bahkan kita meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita apa adanya dan Dia sangat mencintai, mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka Bapak Ibu saya mau kasih tahu bahwa apapun yang saat ini Anda alami, saudara alami, tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin ya, bahwa tidak ada satupun yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetap semangat, tetap sukacita, jaga kesehatan, biarlah kita terus menyala-nyala untuk terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Dia sangat mencintai dan mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Selamat pagi, sampai jumpa di secangkir rempah-rempah sesi yang berikutnya. Tuhan berkati.